Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 2 epidemiologi penyakit menular akan mengedukasikan seputar penyakit HIV AIDS. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni ada Akilatun Humaira, Elva Elvira, saya sendiri, Inca Putri Isnainil Munawwarah, dan juga Rahmadil Ma'arif. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi daripada HIV AIDS. Apa sih HIV AIDS itu? Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa disingkat dengan HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus HIV akan menyerang sel darah putih pada tubuh manusia, yaitu sel yang bernama sel CD4, sehingga sistem kekebalan tubuh pada manusia itu akan diserang. Ketika virus HIV menyerang sel CD4 tersebut, virus HIV akan merubahnya menjadi tempat perkembangbiakan virus HIV, sehingga sel tersebut tidak dapat digunakan lagi ataupun menjadi kegagalan fungsi. Sehingga apabila sistem kekebalan tubuh pada manusia itu telah terganggu, maka segala penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan berefek fatal, bahkan pada tingkat tertinggi yaitu kematian. Seperti halnya penyakit ringan seperti pilek, itu ketika sel darah putih pada manusia itu sudah tidak ada lagi, penyakit pilek pun ketika memasuki tubuh manusia tersebut akan menyebabkan kematian karena tidak adanya lagi sistem kekebalan tubuh pada manusia tersebut. Kemudian AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan efek daripada perkembangbiakan virus HIV pada tubuh manusia. Namun ketika virus HIV menyerang tubuh manusia, tidak secara langsung manusia tersebut juga terkena penyakit AIDS yang mematikan. Dibutuhkan waktu beberapa lama, bahkan beberapa tahun ketika virus HIV tersebut menyerang tubuh manusia baru terkena AIDS yang mematikan. Selanjutnya yaitu jumlah kasus HIV AIDS dari tahun ke tahun, baik itu di Indonesia ataupun secara global. Yang pertama yaitu untuk kasus HIV AIDS di Indonesia. Kasus HIV dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sedangkan untuk AIDS dari tahun ke tahun cenderung menurun walaupun dalam jumlah yang sedikit. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2011, tercatat jumlah kasus HIV sebanyak 21.031 orang, sedangkan penderita AIDS sebanyak 8.329 orang. Kemudian pada tahun 2014, selang 3 tahun daripada 2011, terjadi peningkatan yang pesat, baik itu HIV dan juga AIDS, di mana kasus HIV sebanyak 32.711 orang, dan untuk kasus AIDS sebanyak 8.754 orang. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yang pesat, baik itu penderita HIV dan juga AIDS, di mana kasus HIV sebanyak 48.360 orang dan untuk kasus AIDS sebanyak 10.488 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan, baik itu kasus HIV dan juga AIDS, di mana kasus HIV pada tahun 2020 sebanyak 41.987 orang dan untuk kasus AIDS sebanyak 8.639. Kemudian menurut data terakhir Kementerian Kesehatan pada bulan Juni tahun 2022, Indonesia telah mencapai angka 519.158 orang yang telah menderita penyakit HIV AIDS. Adapun untuk kasus kematian akibat HIV AIDS tercatat dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan karena adanya keberhasilan daripada pengobatan. Hingga pada tahun 2020 tercatat hanya terdapat 0,59% kematian dari jumlah kasus seluruh penderita HIV AIDS di Indonesia.
Selanjutnya yaitu jumlah kasus penderita HIV/AIDS di seluruh dunia. Menurut data WHO pada tahun 2020, jumlah kasus penderita HIV/AIDS di seluruh dunia itu mencapai angka 1,5 juta kasus, di mana negara dengan kasus yang tertinggi yaitu negara Afrika. Adapun untuk kasus kematian akibat HIV/AIDS di seluruh dunia, tercatat 680.000 orang yang meninggal akibat kasus HIV/AIDS di seluruh dunia pada tahun 2020. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor dari penularan HIV. Jadi, penyakit HIV itu disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau disebut dengan virus HIV, sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat memburuk dan berkembang menjadi penyakit AIDS. Nah, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal maupun anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman, baik itu seks vaginal, anal, maupun oral. HIV dapat menyebar atau ditularkan melalui darah maupun cairan sperma. Yang kedua yaitu menggunakan jarum suntik secara bersama-sama dan juga melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan manusia atau cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman. Yang ketiga yaitu melahirkan. Yang sebutkan tadi meskipun sangat jarang, dari proses kehamilan, melahirkan dan juga menyusui bisa menularkan HIV dari ibu ke anak. Lakukanlah konsultasi ke dokter bila Anda telah menduga jika Anda terpapar virus HIV dan terkena penyakit AIDS, terutama jika Anda mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya. Baik, selanjutnya itu adalah materi dari data sebaran kasus HIV/AIDS Indonesia. Meskipun cenderung fluktuatif, data dari kasus HIV/AIDS Indonesia terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada gambar, terlihat bahwa selama 11 tahun terakhir, jumlah dari kasus HIV di Indonesia itu mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.282 kasus. Berdasarkan data WHO tahun 2019, terdapat 78% infeksi HIV baru di regional Asia Pasifik. Untuk kasus AIDS tertinggi selama 11 tahun terakhir, jatuh pada tahun 2013, yaitu 12.214 kasus. Terdapat 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV terbanyak, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua, di mana pada tahun 2017 kasus HIV terbanyak juga dimiliki oleh kelima provinsi tersebut. Sedangkan di gambar 3 dapat diketahui bahwa provinsi dengan jumlah kasus AIDS terbanyak adalah Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Kasus AIDS di Jawa Tengah adalah sekitar 22% dari total kasus di Indonesia. Tren kasus HIV dan AIDS tertinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 masih sama, yaitu sebagian besar di Pulau Jawa. Berdasarkan data di Jen P2P yang bersumber dari Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS atau SIHA, tahun 2019 pada laporan triwulan keempat menyebutkan bahwa kasus HIV dan AIDS pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kasus HIV sebanyak tahun 2019 sebanyak 64,50% adalah laki-laki, sedangkan kasus AIDS sebesar 68,60% pengidapnya adalah laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil laporan HIV berdasarkan jenis kelamin sejak tahun 2008 sampai 2019, di mana persentase penderita laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Pada gambar ke-7,
Diketahui bahwa 10 provinsi dengan kasus AIDS terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Sejumlah penderita akan mengalami gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, mual, muntah-muntah, diare, herpes zoster, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, hingga tubuh terus terasa lemah. Nah, infeksi laten ini yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV ini semakin berkembang. Makanya dari itu, jika kita sudah tahu bahwa kita terkena infeksi, kita harus segera menanganinya ke dokter. Nah, adapun tahap ketiga yang di sini adalah AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuhnya sudah rusak sangat parah, terserang infeksi lain. Adapun gejala AIDS meliputi berat badan kita akan turun, berkeringat ketika di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, hingga anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Ini mungkin menandakan adanya sarkoma Kaposi, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Nah, diare ini diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, dan beberapa banyak lagi gejala-gejala AIDS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penularan HIV/AIDS ini. Menurut Widoyono, penyakit ini menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI. HIV tidak dilaporkan terdapat dalam air mata atau keringat. Pria yang sudah bersirkumsisi memiliki resiko HIV yang lebih kecil dibandingkan dengan pria yang tidak sirkumsisi. Selain melalui cairan tubuh, HIV juga ditularkan melalui yang pertama ialah ibu hamil secara intrauterin, intraparmatur, dan postarum atau yang disebut dengan ASI. Yang kedua ialah angka transmisi mencapai 20 hingga 50%. Yang ketiga ialah angka transmisi menyatakan melalui ASI ini dilaporkan lebih dari 1/3. Dan masih banyak lagi. Bayinya melaporkan bahwa HIV pada bayi yang belum disusui adalah 14% yang diperoleh dari penularan melalui mekanisme kehamilan dan persalinan, dan angka penularan HIV meningkat. Yang kedua itu, HIV ini ditularkan melalui jarum suntik. Penularan HIV pada anak dan remaja biasanya melalui jarum suntik karena penyalahgunaan obat. Yang ketiga itu ialah transfusi darah. Nah, risiko penularan sebesar 90%, prevalensinya 3 hingga 5%. Yang keempat itu HIV bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, yang terakhir ialah saya akan menjelaskan masa inkubasi pada penyakit HIV. Masa inkubasi ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama ialah tahap masa inkubasi tahap awal. Kebanyakan orang yang terkena HIV tidak menyadari bahwa mereka mengidap virus yang menyerang sistem imun mereka. Gejala pada awal masa inkubasi ini memang biasanya baru muncul 2 hingga 6 minggu setelah Anda terkena virus. Banyak gejala-gejala yang seperti yang saya jelaskan tadi, seperti sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, mual-mual, muntah-muntah, demam. Itulah beberapa gejala-gejala yang akan kita alami beberapa minggu setelah kita terinfeksi virus tersebut. Yang kedua ialah masa inkubasi HIV tahap kedua atau HIV kronis. Ketika gejala HIV di masa inkubasi awal tidak diobati, kita memang akan merasa lebih baik karena gejala ini hanya mirip dengan
Flu itu hilang dengan sendirinya, tetapi justru kondisi itu mencerminkan sistem imun Anda sudah kalah oleh virus HIV tersebut, sehingga kondisi tenang ini disebut juga dengan periode asimptomatis atau infeksi HIV kronis. Nah, meski demikian, belum terlambat, kita tidak terlambat untuk mengobatinya. Jika Anda ingin memulai pengobatan HIV antiretroviral, Anda bisa berada di fase ini. Anda bisa menanganinya di fase ini. Ada beberapa dekade Anda masih bisa menularkan virus kepada orang lain, tapi kasusnya sangat jarang terjadi jika Anda rutin mengonsumsi obat HIV itu sendiri. Nah, adapun tahap dari masa inkubasi itu sendiri yang terakhir ialah HIV tahap akhir yang sering disebut dengan AIDS, HIV AIDS. Ketika kita terkena HIV ini sangat penting untuk melakukan kontrol ke dokter, karena dokter juga akan terus memantau level CD4 di dalam darah kita. Ketika level CD4 ini berada di bawah 200 sel per milimeter kubik darah atau normalnya 500 hingga 1600 sel atau milimeter kubik, maka itu adalah pertanda Anda tengah memasuki masa inkubasi HIV tahap akhir atau kita sering sebut dengan AIDS. Baik, adapun beberapa gejala dari tahap akhir ini. Yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, menurunnya berat badan, menggigil disertai keringat dingin, sakit kepala yang tidak merada, rasa kebas di area kemaluan atau anus, kelelahan yang sangat parah, mudah lupa, dan sebagainya. Nah, tanpa pengobatan, penderita AIDS diprediksi hanya dapat bertahan hidup selama 3 tahun, bahkan bisa lebih pendek jika kondisi penyakitnya sudah parah dan kita tidak mengobatinya. Oleh karena itu, jangan tunggu Anda tiba pada masa inkubasi HIV terakhir ini sebelum mencari pertolongan dokter. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan menyambungkan materi dari Saudari Inci Putri Isnanil Munawaro, materi ke-8 mengenai upaya pencegahan HIV. Yang mana upaya pencegahan dari HIV itu sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah menghindari merokok. Kenapa kita harus hindari merokok untuk tidak terkena HIV? Karena orang yang merokok itu organ tubuhnya di bagian dalam itu sudah mulai rusak, sehingga gampang sekali mereka tertular oleh penyakit HIV. Yang kedua itu jangan menjadi donor jika Anda positif HIV. Kenapa? Karena jika ada seseorang ini yang positif HIV lalu dia donorkan darahnya kepada orang yang sehat, maka otomatis orang yang penerima donor darah ini atau orang yang sehat ini akan tertular penyakit HIV juga, karena darahnya dari yang terkena penyakit HIV ini masuk ke dalam tubuhnya orang yang sehat tadi. Lalu yang ketiga itu praktek seks yang aman. Sebelum kita melakukan seks, maka ada baiknya kita kontrol dulu kepada orang yang ahli atau kepada dokter-dokter agar kita itu melakukan seksnya aman, atau mereka bisa memberikan tata cara untuk melakukan seks supaya kita tidak tertular seks kepada seseorang yang terkena penyakit HIV tadi. Lalu yang keempat itu sunat pada pria. Pria yang melakukan sunat atau pria yang tidak disunat itu, maka pria yang tidak disunat itu akan lebih cepat tertular penyakit HIV. Kenapa? Karena di alat kelaminnya itu banyak virus-virus atau bakteri yang terdapat di situ. Maka dari itu seorang pria yang tidak melakukan sunat itu akan lebih gampang terkena penyakit HIV. Yang kelima yaitu hindari kontak darah. Kenapa hindari kontak darah? Karena di dalam darah itu virus HIV lebih gampang berkembang, sehingga jika orang yang positif HIV dengan orang yang sehat, jika darahnya didonorkan seperti yang tadi saya jelaskan, maka orang yang sehat ini akan lebih gampang terkena. Selain itu, cara yang lain yaitu dengan tidak memakai suntikan 2 kali. Jika suntikan sudah dipakai 1 kali, maka tidak diperkenankan lagi untuk memakainya kembali. Lalu yang keenam itu tes HIV secara rutin. Mau orang yang sehat ataupun orang yang sudah terkena HIV sekalipun, ada baiknya kita selalu melakukan tes HIV secara rutin supaya untuk menghindari adanya penyakit HIV yang terus berkembang. Lalu selanjutnya
yaitu pengobatan khusus untuk ibu hamil. Kenapa ibu hamil yang terkena HIV ini dilakukan pengobatan khusus? Agar anaknya ini tidak terkena penyakit HIV. Kalaupun anaknya ini akan terkena, setidaknya kita dilakukan pencegahan agar HIV yang ada pada anaknya ini tidak terlalu besar atau tidak terlalu cepat untuk berkembang. Lalu selanjutnya yaitu lakukan profilaksis pasca pajanan. Artinya, jika seseorang yang sudah terkena penyakit HIV, ada baiknya untuk selalu rutin untuk terapi ataupun melakukan konsultasi kepada dokter apakah HIV yang ada pada tubuhnya benar-benar sembuh atau berkembang lebih pun tidak terjadi apa-apa. Maka dari itu lebih baiknya lebih rutin untuk selalu melakukan konsultasi. Dan terakhir yaitu jujur pada pasangan. Kenapa harus jujur kepada pasangan? Misalnya ini suaminya terkena penyakit HIV, sedangkan ini istrinya orang yang sehat. Dia kan setelah mereka melakukan hubungan seks dan suaminya tidak memberitahu kepada istrinya, maka otomatis istrinya juga ini akan tertular penyakit HIV. Maka dari itu, dari awal sebelum menikah, jika suaminya telah memberitahu kalau dia adalah pengidap penyakit HIV, bisa dilakukan pencegahan saat melakukan seks. Selanjutnya materi ke-9 yaitu penanganan HIV. Penanganan HIV itu dilakukan dengan cara memberikan obat antiretroviral kepada seorang yang terkena penyakit HIV atau yang sering disingkat dengan ARV agar untuk mengendalikan infeksi HIV. Seseorang yang diberikan ARV tadi itu yang melakukan penanganan terapi disebut dengan antiretroviral terapi atau yang sering disingkat dengan ART. ART sendiri dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga mengurangi kita untuk terkena penyakit HIV. WHO juga memberikan saran kepada kita untuk selalu melakukan terapi baik bagi orang yang sudah terkena HIV ataupun orang yang belum terkena HIV. Supaya apa? Supaya kita itu tahu apakah kita terkena HIV atau tidak, dan orang yang sudah terkena HIV itu harus selalu melakukan terapi HIV tadi atau yang disebut dengan ART agar HIV yang di dalam tubuhnya itu tidak berkembang secara besar. Lalu materi yang terakhir yaitu integrasi keislaman. Integrasi keislaman sendiri kita mengangkat salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda fa inni mukassiru anbiya'i yaumal qiyamah. Artinya dari Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk berkeluarga dan melarang kami untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak maka aku akan berbangga di depan para nabi pada hari kiamat. Maksud dari ayat tersebut tadi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan atau keluarga kita. Lalu jika orang yang terkena penyakit HIV sendiri itu akan sulit untuk mendapatkan keluarga yang banyak. Kenapa orang yang penyakit HIV ini sedikit menghasilkan keturunan? Karena perempuan yang terkena penyakit HIV ataupun laki-laki yang terkena penyakit HIV yang ditularkan kepada istrinya, sehingga istrinya ini atau sang ibu ini akan menularkan penyakit HIV kepada anaknya. Maka dari itu orang yang terkena penyakit pasang suami istri yang salah satunya terkena penyakit HIV tersebut jarang mempunyai keturunan yang banyak. Maka dari itu pasangan suami istri tadi itu sering melakukan kontrasepsi untuk menghindari penyakit HIV. Maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena penyakit HIV. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.